Jumpa lagi bersama dengan saya Andreas Agus. Topik kita kali ini adalah tentang tantangan buat seorang pembicara. Dalam melakukan aktivitas public speaking, semua pembicara menghadapi berbagai tantangan. Dan itu biasanya berurutan ya. Yang pertama adalah menghadapi rasa takutnya. Semua pembicara di seluruh dunia pasti mengalami ini. Pertama kali ngomong pasti takut. Bapak Ibu Saudara pernah nggak sih pertama kali belajar naik sepeda? Apakah langsung naik sepeda lepas tangan, langsung ngebut gitu? Ya boleh sih, tapi resikonya gubrak, langsung jatuh kan? Nah, buat seorang pembicara juga sama, biasanya dia harus mengalahkan rasa takutnya. Itulah sebabnya jam terbang penting banget buat seorang pembicara. Nah, setelah dia terbiasa bicara di depan umum, mengalahkan rasa takut, baru ke step berikutnya, yaitu membuat audiens itu bisa tertarik dengan apa yang disampaikan. Rasanya sayang banget ya kalau kita ngomong 10 menit, 20 menit, sejam, 2 jam, tetapi mereka tidak tertarik dengan yang kita sampaikan. Sehingga nanti kita akan banyak belajar bagaimana caranya audiens bisa tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Itu penting banget. Harus kita kuasai. Atau mungkin kita pernah ada di sebuah pertemuan, ada seorang pembicara, kita mulai berharap, wah ini pasti pembicaranya keren banget. Saya akan dapat informasi yang bagus banget. Tetapi 10 menit berlalu dan lama-lama rasanya kok nggak menarik ya. Saya kok rasanya menyesal kenapa harus hadir di pertemuan ini. Wah sayang banget. Itulah sebabnya pembicara harus mampu mengemas isi materinya supaya bisa menarik perhatian audiens. Yang ketiga adalah membuat audiens bisa mengingat isi materi. Ya, sayang banget kalau audiens pulang atau selesai presentasi kita lalu ditanya, tadi presentasinya tentang apa sih? Saya juga lupa, nggak tahu tadi ngomong apa. Ke utara, ke timur, barat, selatan, balik lagi, bolak-balik pembicara. Jadi ada banyak strategi atau ada cara-cara supaya kita bisa menyampaikan materi dan materi kita bisa diingat oleh audiens kita. Dan yang terakhir yang paling penting adalah bagaimana supaya presentasi kita itu berdampak buat mereka. Bagaimana caranya supaya waktu mereka pulang dari presentasi kita, mereka mau melakukan yang kita sampaikan. Wah, kalau misalkan Anda semua punya kemampuan seperti ini hebat sekali. Karena apa yang Anda bicarakan diikuti. Bayangkan kalau misalkan Anda seorang sales yang mempromosikan sebuah produk, yang menjual berbagai produk. Begitu Anda presentasi di hadapan 20 orang, dan ke-20-nya begitu mereka selesai, saya mau beli, saya mau beli. Saya mau beli buat saudara saya mau beli buat tetangga saya. Wah, luar biasa. Kalau misalkan Anda seorang pembicara di bidang keagamaan, dan Anda menyampaikan kebenaran buat orang-orang yang mendengar. Dan setelah orang mendengar itu, waduh rasanya saya ditegur dengan presentasi hari ini. Saya ditegur dengan khotbah hari ini. Dan saya berkomitmen, saya akan berubah. Wah itu keren banget. Atau misalkan Anda adalah orang tua. Dan Anda ngobrol dengan anak. Lalu anaknya mendengar, maafkan ya Pak, Ma. Saya akan ikut deh, saya sekarang menyadari. Wah itu kan keren banget. Dan ada begitu banyak contoh yang lain. Jadi penting sekali untuk kita mengalami step-step seperti ini. Ya, mengalami tahap-tahap yang penting. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama adalah mengalahkan rasa takut kita. Yang kedua, membuat materi bisa diingat oleh audiens. Yang ketiga, membuat audiens mengingat isi materi. Yang keempat, membuat audiens melakukan yang kita sampaikan. Nah, kalau kita sudah melampaui tahap-tahap itu, wah enak banget, kita mau bicara apapun, kita mau bicara dimanapun, kapanpun, kita sudah tahu caranya seperti apa. Saya berharap kualitas pembicaraan kita semakin baik, sehingga kita bisa semakin berdampak buat banyak orang. Sampai jumpa lagi dalam sesi public speaking yang akan datang.